Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi asbagha alaina ni'amahu zahiratan wa batinah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hamba-hamba Allah, kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku dirahmati Allah, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan bersyukur kepadanya dapat kita selesaikan salat zuhur berjamaah kita. Kemudian kita duduk istirahat sejenak sebelum kita melanjutkan perjalanan kita atau tugas-tugas harian kita. Kita ingatkan Bapak Ibu yang berbahagia, jangan pernah untuk melupakan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sering kita sampaikan dalam pengajian kita, ada dua nikmat yang sering dilalaikan, bahkan sering orang melupakannya. Kebanyakan manusia di permukaan bumi ini, kata Allah. Kata Rasulullah dalam hadis Imam Bukhari, yang pertama as-sihhatu, nikmat sehat, sering orang melalaikannya, bahkan dilupakannya. Yang kedua, apa disebut oleh Rasul itu al-farau, waktu-waktu lapang, waktu-waktu senggang. Sering juga orang memanfaatkan waktu senggang, waktu lapang itu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Na'udzubillah, apalagi untuk berbuat dosa dan melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang berbahagia, kemudian kita berselawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam hadis Bapak Ibu yang berbahagia, kita dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi melakukan ibadah seperti ini, bulan yang mulia, penuh rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman yang melakukan ibadah Ramadan pagi atau sampai senja nanti disebut oleh Allah dengan ibadah khusus, namanya shaim. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambis. Nih, siapa saja yang melakukan siam, maksudnya di siang hari sampai senja nanti, imanan, dengan titik tolaknya iman kepada Allah, wahtisaban, cara melakukannya ihtisab, dia rawat baik-baik, jangan sampai Ramadan itu dirusakkan oleh hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi dosa. Pasti diampuni oleh Allah dosanya yang sudah berlalu. Allah yang berbahagia, mempertanggungjawabkan rahmat dan nikmat Allah besar Bapak, dan lama. Allah yang tahu berapa nanti lamanya di akhirat. Ingin sekali kita dibebaskan oleh Allah dari dosa itu. Kemudian malam nanti mulai kita berbuka sampai kita sahur lagi, dipanggil oleh Rasulullah ini dengan qaim, yaitu orang yang merawat malam Ramadan dengan beribadah. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Qama namanya, siapa saja yang mempergunakan malam itu dengan qaim, melakukan malam itu, menjaga malam itu dengan ibadahnya kepada Allah. Titik tolak juga dengan iman, ihtisab, ikhlas, hati-hati, jangan sampai rusak qiyamulnya. Pasti diampuni oleh Allah dosanya yang sudah berlalu. Berbiasa Bapak Ibu, Allah sediakan siang sampai malamnya ampunan. Allah sediakan untuk mulai malam itu datang sampai subuh lagi datang.
Allah sediakan ampunan buat kita. Berbahagialah Bapak Ibu, berbahagia kita menjadi orang Muslim ini. Namun kan harus kita pelihara juga Bapak Ibu yang berbahagia. Yang banyak mendatangkan dosa itu kan anggota manusia itu sendiri Bapak Ibu yang berbahagia. Oleh karena itu dan waktu yang singkat ini kita ingat-ingat. Namanya ulama itu Aid Al-Qarni. Dia seorang ulama ahli sastra Arab. Ahli dia syariah fikih. Ahli dia itu hadis Nabi. Ahli dia tentang hukum-hukum Allah. Dia dalam tulisannya membuat ada 5 Ramadan itu, puasa itu yang harus dirawat oleh orang yang melakukan Ramadan itu. Yang pertama, hamba Allah yang berbahagia disebut saumul lisan. Ingat, bagaimana kita merawat lisan kita ini. Sudah sering kita dengar, lidahmu adalah harimaumu. Bahkan kejam daripada itu Bapak Ibu yang berbahagia. Harimau saja nak mau memakan itu sejenis dia. Manusia kan kena lidah ini bahaya ini. Hamba Allah yang berbahagia, itu perlu kita rawat. Pantaslah Allah Rasul katakan cara kita melihara lidah itu banget berteman dengan ayat-ayat Allah, sehingga dia tidak boleh bicara yang tidak-tidak. Bahkan kata-kata saum itu dikaitkan juga dengan bicara. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat, hendaklah dia berkata dengan kata-kata yang baik. Tak bisa baik, diam. Itu kan sunnah Nabi Bapak berbagai. Kita hati-hati bicara. Umar bin Khattab Khalifah Rasulullah SAW. Ingat, kalau seandainya bicara itu lebih besar manfaatnya daripada diam, silakan bicara. Kalau seandainya bicara dan dia itu sama-sama besar manfaatnya, pilih untuk diam. Kok seandainya bicara itu besar dosanya daripada diam, pilih untuk diam. Begitu pesan-pesan orang soleh, apalagi sahabat Nabi, dijamin dalam masuk surga. Kemudian yang kedua, hamba Allah yang berbahagia, apalagi disebut dengan saumus samya. Pelihara baik-baik pendengaran telinga kita ini. Telinga inilah banyak membuat fitnah juga. Satu jengkal mendengar berita bisa jadi 2 hektar kan? 1 hektar berita itu bisa menjadi 1 meter. Bahkan berlalu-lalu berhari-hari cerita disambung. Padahal cerita tidak pasti kebenarannya. Apalagi membawa fitnah. Na'udzubillah. Hati-hati kita. Kan hadis Imam Bukhari, Imam Muslim mengatakan cukup jadi dosa buat seseorang ketika dia mendengarkan apa yang dia dengar. Tak semuanya yang boleh kita katakan, ceritakan dan lain sebagainya. Cukup jadi dosa, semua yang dia dengar dia ceritakan. Ini hamba Allah yang berbahagia. Pelihara telinga kita. Itu perawatan penjara badan dan ihtisab orang yang berpuasa, orang yang melakukan qiyam Ramadannya, ihtisab, hati-hati jangan sampai rusak. Yang ketiga, hamba Allah yang berbahagia, apalagi disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, saumul qalb. Turun lidah, telinga. Bahkan lebih saumul basar. Saumul basar. Bagaimana kita merawat, melihara pandangan mata kita ini. Bukankah ayat Allah mengatakan, Allah yang pesankan kepada kalian, katakan kepada orang-orang beriman itu, wahai Muhammad, kepada orang beriman laki-laki, yaghudna min absarihim, tundukkan pandangan mata mereka. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang mukmin perempuan itu, hendaklah mereka sama-sama menahan, menukik
menundukkan pandangan mereka. Kenapa? Ini Allah berbahagia. Kan mata itu jauh perjalanan Pak. Banyak dia tengok. Banyak yang membuat orang itu rusak. Dan ini nanti kan termasuk pertanggungjawaban yang besar di hadapan Allah. Kemudian turun lagi ke bawah Bapak namanya somul qalb. Bahasa hati, bahasa ini qalb. Kenapa qalb? Qalb ini suatu anggota manusia qalb. Kenapa qalb namanya? Suka berbolak-balik. Kadang-kadang begini, katakan begitu. Kadang-kadang tetap dia, kadang-kadang bolak-balik dia. Itu sebut qalb dia. Puasakan qalb kita ini, pelihara baik. Itu usah lama kita dengar Bapak Ibu yang bahagia. Ingat ya kata Rasulullah, dalam tubuh manusia itu kan ada segumpal darah kata Rasulullah. Apabila segumpal darah itu baik semua anggota itu. Ketika segumpal darah itu rusak semua anggota itu. Ala wahyal qalb. Siapa itu? Apa itu nama anggota itu? Qalb, hati. Imam Al-Ghazali juga menyatakan hati itu raja dalam semua tubuh manusia. Siapa rajanya? Hati. Hati-hati dengan hati ini. Kita kan juga berpesan pada anak kita, keluarga kita, ketika anak kita minta izin, Pak, Abah, Umi, saya berangkat Mi, saya belajar lagi Mi, merantau lagi Mi. Doakan saya Bu, saya kata Bah, doakan saya Bah. Apa pesan dia? Hati-hati ya nak. Kakinya ke berjalan banyak Pak. Kenapa hati-hati? Bu, Pak, doakan saya ya. Mudah-mudahan saya dapat ilmu. Hati-hati belajar nak ya. Hati-hati juga Pak. Karena begitu otak manusia itu pernah kalam jari kita. Apa pesannya? Kita juga hati-hati. Ini yang Allah yang berbahagia. Jangan pernah memasukkan sesuatu yang buruk dalam hati kita. Yang kelima Bapak Ibu Ibrahim apa? Rasulullah katakan. Dijabarkan oleh ayat Al-Quran tadi. Apa? Somul bakar. Paling bawah somul bakar. Puasa perut. InsyaAllah anak cucu kita Pak Ibu berbahagia. Itu bisa puasa, bisa tahan dia. Tapi anggota yang 4 tadi, apakah sudah berilmu dia? Tahu dia? Yang 4 tadi belum tahu lagi. Namun Bapak Ibu berbahagia, anak cucu kita sebelum dia balik berakal, orang tuanya yang dapat manfaat itu pahala yang mereka lakukan. Pandai Pak anak cucu kita, pandai anak kita ngaji Pak. Ramadan puasa dia, waktu solat dia, waktu berdoa dia. Belum berakal lagi, belum berdosa lagi. Semua kebajikan itu Allah tuangkan kepada bapak ibunya dan kakek-kakeknya dan neneknya. Itu rahmat Allah buat orang-orang yang memilih anak-anak soleh. Bapak ibu yang berbahagia, kalau kita betul-betul dapat melihara anggota badan kita yang 5 tadi, Bapak Ibu yang berbahagia, apa disebut oleh Rasulullah, kita melakukan swasta berjihad di jalan Allah. Semua anggota kita tundukkan kepada aturan Allah. Nama itu jihad fi sabilillah. Oleh karena itu Rasulullah katakan, hamba Allah berbahagia, man shama yauman fi sabilillah ni azza wa jalla zahzahu Allahu wajhahu minan nar li zalikal yawm 70 kharifan. Siapa saja yang berpuasa 1 hari di jalan Allah. Dan sebab tadi, orang-orang yang mengendalikan dirinya betul-betul tunduk kepada aturan Allah. 1 hari berpuasa, Allah jauhkan dirinya, Allah perhatikan wajahnya dengan puasa yang kena di jalan Allah itu 70 kharifan, 770 tahun perjalanan. Hamba Allah itu 1 hari.
Wajarlah Allah pesan kepada kita iman wa ihtisaban. Hamba Allah yang berbahagia. Begitu juga kita rawat anggota kita ini dengan apa? Dengan melihara hukum-hukum Allah. Biasakan anggota badan kita, Bapak Ibu yang berbahagia, melakukan perintah Allah. Seperti apa? Tangan kita latih terus bersedekah. Bukankah selama ini kita dengar Bapak Ibu, barang siapa yang bersedekah, memberi makan orang yang berpuasa untuk berbukanya, satu orang cuma, sama dia dengan berpuasa itu pahala. Satu orang cuma, apalagi dua orang, apalagi serumah dan lain sebagainya, apalagi di masjid, satu masjid dia beri. Tuh, ini hamba Allah yang berbahagia. Kemudian hamba Allah yang berbahagia juga kita berusaha untuk melihara diri kita ini. Tempatilah tempat-tempat yang tidak ada maksiat di sana. Seperti masjid ini, kan tidak ada kemaksiatan di situ kita istirahat, Bapak Ibu yang bahagia. Apa teman yang paling bagus dan indah dari itu? Al-Quran Al-Karim. Ingat Bapak Ibu yang berbahagia, dalam hadis kita ingatkan lagi, Allah yang berbahagia. Nanti insya Allah sama-sama kita saksikan nanti akhirat dengan syarat ya iman ihtisab tadi. Qala Ramadan yang kita laksanakan hari ini Bapak Ibu akan bersaksi di hadapan Allah dan didampingi orang yang berpuasa itu. Ay Rabbi, ya Allah, mana'tu anil akal wasyarab. Saya ya Allah, saya yang larang orang ini dulu ya Allah, tak boleh makan ya Allah, tak boleh minum, tak boleh hubungan suami isteri. Beri dia syafaat ya Allah dengan dia melakukan saya, kata Allah. Bukan kita minta Pak, amal kita itu yang minta. Waqala, berkata lagi itu apa? Disebut dengan Quran. Berkata Quran, mana'tu anil, ya Allah, saya dulu yang melarang hambamu ini untuk tidak tidur, bahkan sedikit tidurnya, banyak bangunnya, karena membaca saya ya Allah, kata Quran. Beri dia syafaat ya Allah, kata Quran. Ini harapan kita. Sebab harapan ini diberikan oleh Allah dan Rasul kepada kita. InsyaAllah tak pernah itu meleset. Innallaha innaka la tukhliful mi'ad. Ini pesan-pesan Al-Quran, pesan-pesan Rasul hamba Allah yang berbahagia. Mudah-mudahan sama-sama kita rawat Ramadan kita, sama-sama kita jangan pernah rusak, sedikit jangan rusak. Kita inginkan bersih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang disampaikan melalui lisan para ulama yang berasal dari sunnah Rasulullah, firman-firman Allah, insyaallah kita terima di akhirat insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.